Shalom dan selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Berjumpa lagi dalam renungan pagi dan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kali ini saya siapkan dari Amsal 24 ayat 16. Mari kita berdoa untuk menyambut pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Ya Allah yang Maha Besar, Maha Kasih, kami akan merenungkan firman-Mu pagi ini dalam penghayatan dan iman bahwa kuasa Roh Kudus bekerja bagi orang-orang yang haus akan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amsal 24 ayat 16, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, tema kita pada pagi hari ini, tetaplah menjadi pemenang. Tetaplah menjadi pemenang. Kita tahu saudara bahwa kita sebagai manusia terlahir dengan keadaan juara dan hebat serta pantas menjadi pemenang. Sebelum manusia lahir, tepatnya pada proses pembuahan sel telur, dari sekian juta sel sperma hanya satu yang bisa membuahi sel telur yang kemudian menjadi segumpal darah dan berkembang menjadi janin. Sekian juta sel sperma itu berkompetisi untuk menjadi yang terdepan dan terbaik. Namun hanya satu yang menjadi juara, yaitu Anda dan saya. Ya, Anda adalah juara dari sekian juta kontestan yang ada. Dan ketika kita masih kecil, gelar juara yang kita jelaskan itu masih tertanam di pikiran bawah sadar. Karena menurut ilmu psikologi, sampai anak berusia 7 tahun, mereka bertindak dengan pikiran bawah sadar. Itu sebabnya kalau kita mempunyai anak-anak atau adik yang berumur di bawah 7 tahun, kita bisa memperhatikan bagaimana mereka bertindak. Mereka selalu mau untuk menjadi pemenang, dalam artian mereka mau, jika mereka mencita-citakan sesuatu, maka kesannya bahwa mereka nekat untuk memilikinya. Namun yang ironis, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bahwa predikat pemenang atau juara tersebut kemudian seperti tidak berlaku lagi ketika kita sudah dewasa. Ketika kita sudah banyak pemikiran, kemudian keinginan untuk menjadi pemenang atau keinginan untuk menjadi berhasil itu kemudian seperti pudar. Tidak seperti pada anak-anak kecil yang di bawah umur 7 tahun yang selalu mau untuk menjadi berhasil. Kalau dia mencita-citakan mobil-mobilan, dia akan berusaha untuk mendapatkannya. Dan bahkan ada anak kecil yang sampai sakit karena tidak meraih apa yang dicita-citakan. Perjuangan yang luar biasa sebagai seorang pemenang. Dan apa yang kemudian menjadikan kita selalu tidak menjadi pemenang, tidak mengalami kesuksesan dari setiap apa yang kita cita-citakan, atau kita tidak bisa keluar dari pergumulan, dan juga sepertinya solusi dalam setiap pergumulan kita itu jauh di depan mata. Tentu firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi petunjuk bagi kita bahwa memang dalam kehidupan kita banyak kali jatuh. Sebab 7 kali orang benar jatuh. Angka 7 di sini menunjukkan bahwa memang
angka yang sempurna, angka yang menunjukkan bahwa memang sebagai orang benar, sebagai orang beriman, sebagai orang yang diharikan sebagai pemenang itu tidak luput dari yang namanya jatuh. Ada kegagalan, ada masalah, ada pergumulan. Tetapi firman Tuhan mengatakan namun ia bangun kembali. Namun ia bangun kembali. Orang benar memang pernah gagal, pernah mengalami masalah, mengalami pergumulan, tetapi ia akan bangun kembali, atau ia akan mendapatkan solusi karena memang dia ciptakan sebagai seorang pemenang. Itu bedanya dengan orang fasik atau orang yang tidak percaya. Ketika dia jatuh, disebut sebagai yang roboh, akan roboh dalam bencana karena tidak percaya kepada Tuhan sebagai pencipta bagi kita sebagai orang-orang pemenang. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itu kata firman Tuhan yang kemudian memberikan petunjuk kepada kita untuk bagaimana di dalam misalnya mendidik anak-anak kita agar bisa menjadi pemenang bukan hanya pada masa lahir, tapi juga ketika dia dewasa. Dia bisa jatuh, dia bisa gagal, tetapi karena ada didikan yang benar sesuai dengan firman Tuhan dari orang tuanya, maka kemudian dia menjadi orang-orang yang bisa jatuh namun ia bisa bangun kembali, atau bisa memaknai kegagalan sebagai guru yang andal untuk kemudian bangun untuk meraih keberhasilan dan solusi dalam kehidupannya. Itulah sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada seorang ahli yang bernama Dorothy Laonolte dalam bukunya yang berjudul Children Learn What They Live. Dia mengatakan bahwa jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan ketakutan, ia belajar gelisah. Jika anak dibesarkan dengan rasa iba, ia belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan olok-olok, ia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan iri hati, ia belajar kedengkian. Jika anak dibesarkan dengan dipermalukan, ia belajar merasa bersalah. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan penerimaan, ia akan belajar mencintai. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menyayangi diri. Jika anak dibesarkan dengan pengakuan, ia belajar mengenali tujuan. Jika anak dibesarkan dengan rasa berbagi, ia belajar kedermawanan. Jika anak dibesarkan dengan kejujuran dan keterbukaan, ia belajar kebenaran dan keadilan. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar menaruh kepercayaan. Jika anak dibesarkan dengan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan. Jika anak dibesarkan dengan ketentraman, ia belajar berdamai dengan pikiran. Saudara, coba dengar lagi atau kemudian pilih mana hal-hal yang kita akan lakukan untuk membesarkan anak, dan mana yang tidak akan kita lakukan dalam kehidupan kita. Kemudian yang berikut, bahwa memang kegagalan tentu akan ada sebagai pembelajaran. Proses pembelajaran yang disebut tadi, bahwa bisa kita jatuh 7 kali, tapi itu akan bangun kembali. Dan kita tahu bahwa banyak tokoh-tokoh yang pernah gagal tetapi kemudian bangkit lagi, seperti Presiden Amerika Abraham Lincoln. Itu dicatat bahwa tahun 1831 mengalami kebangkrutan dalam usahanya. Tahun 1832 menderita kekalahan dalam pemilihan tingkat lokal.
tahun 1833 kembali menderita kebangkrutan. Tahun 1835 istrinya meninggal dunia. 1836 menderita tekanan mental sedemikian rupa sehingga hampir saja masuk rumah sakit jiwa. 1837 menderita kekalahan dalam suatu kontens pidato. 1840 gagal dalam pemilihan anggota Senat Amerika Serikat. Tahun 1842 menderita kekalahan untuk duduk di dalam Kongres Amerika Serikat. Tahun 1848 kalah lagi di Kongres Amerika Serikat. Tahun 1855 gagal lagi di Senat Amerika Serikat. Tahun 1856 kalah dalam pemilihan untuk menduduki kursi wakil presiden Amerika Serikat. Tahun 1858 kalah lagi di Senat Amerika Serikat. Tahun 1860 baru dia bangun, akhirnya menjadi presiden Amerika Serikat. Dialah Abraham Lincoln, presiden Amerika Serikat. Dan dia pernah mengatakan bahwa sukses berjalan dari satu kegagalan ke kegagalan yang lain tanpa kita kehilangan semangat, atau kemenangan berjalan dari satu kegagalan-kegagalan yang lain tanpa kita kehilangan semangat untuk bisa menang. Percayalah bahwa firman Tuhan ini membuat kita atau mendorong kita untuk selalu melakukan yang terbaik, mendidik anak-anak dengan baik sebagai tetap menjadi pemenang, dan kita juga tetap menjadi pemenang. Dan kalau kita jatuh, jangan putus asa, karena akan kita bangkit kembali, bangun kembali. Dan juga jangan meniru orang fasik yang bisa roboh karena tidak percaya dan tidak mengandalkan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah firman-Nya. Haleluya. Amin.